Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Jelas itu konstitusi kita memberikan payung. Tadi juga saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi itu ada, tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan pada Menko Polhukam, pada Kapolri, tegas ini harus diselesaikan, baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun, di Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa. Presiden Joko Widodo ikut menyoroti peristiwa penolakan renovasi gereja di Kepulauan Riau. Jokowi meminta semua pihak termasuk Menteri dan Kapolri turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Lalu, sebenarnya apa penyebab dari penolakan renovasi gereja ini? Patang tak bisa buat putusan. Tidak dihormati. Kasus penolakan itu mencuat kala terjadi keributan di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef pada 6 Februari 2020. Keributan dipicu kesalahpahaman lantaran warga menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan. Padahal, gereja memang telah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Namun, saat itu sejumlah massa yang menolak renovasi mendatangi gereja dan melakukan protes keras. Rupanya, sebelumnya gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan Aliansi Peduli Karimun atau APK. Mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini, karena menilai gereja itu sebagai ikon daerah situ. APK menolak IMB itu dan menuntut supaya Pak Bupati mencabut IMB. IMB itu kan sudah keluar 3 bulan lalu. Permohonannya sudah dari 8 tahun. Setelah IMB keluar, ada pihak masyarakat yang tidak sepakat dilakukan renovasi total di situ. Karena keluar dari pelabuhan itu kan nampak gereja itu. Jadi dianggap mengubah ikon, kata Kapolres Karimun, AKP Yos Guntur Yudi Vario Susanto. Dan dari pihak pemerintah sudah menawarkan dilakukan relokasi.
Gereja ditawarkan lahan lebih luas dan gereja lama bisa diperbaiki dan dijadikan sebagai cagar budaya karena memiliki nilai sejarah, kata dia. Setelah adanya keributan ini, polisi kemudian menggelar dialog. Terakhir kemarin Selasa 11 Februari 2020, Kementerian Agama melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PT UN. Ormas Katolik Fox Point Indonesia atau VPI juga sudah mengkomunikasikan perkara ini ke Kementerian Agama. Mereka berharap agar renovasi gereja itu terus berjalan. Kami sudah memiliki IMB, tetapi ternyata agak gerakan yang mengatakan dari Forum Umat Islam Bersatu yang menginginkan ada relokasi. Hal itu tentunya bagi kita kan ingin negara adalah negara yang Pancasila. Negara hukum semuanya kan berdasarkan hukum, ujar Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo. Handoyo mengatakan IMB Gereja Katolik Paroki Santo Yosef yang sudah terbit itu sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dia berharap pembangunan tetap dijalankan dan meminta semua pihak yang menyoalkan renovasi gereja itu agar duduk bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Presiden Jokowi juga angkat bicara soal polemik ini. Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan. Jokowi juga meminta Idham dan Mahfud menindak kelompok atau masyarakat yang intoleran. Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun Tanjung Balai maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, ujar Jokowi di Istana Negara. Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu perjalanannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi ada imbuhnya. Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Aryo Yuwono, menegaskan Polri akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan Polri akan mempersiapkan segala hal demi menjaga ketertiban masyarakat beragama. Sementara itu, Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo juga meminta agar Menteri Agama Fahrul Razi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Handoyo menyatakan ukuran bangunan gereja sudah disesuaikan dengan permintaan. Handoyo mengungkapkan pihaknya telah menyesuaikan ukuran dan ketinggian bangunan. Handoyo menyebut patung Bunda Maria tidak dipasang di depan gereja. Jadi, mari kita dudukkan secara proporsional. Yang penting adalah bahwa renovasi ini harusnya tetap berjalan. Bahwa tidak sebesar yang semula, oke, kita sesuaikan. Tidak setinggi semula kita sesuaikan. Menjadi trademark gereja Katolik itu punya patung Bunda Maria dan sebagainya, kita masukkan itu ke belakang. Tidak ada di depan, imbuhnya. Lebih lanjut, Handoyo mengatakan IMB Gereja Katolik Paroki Santo Yosef yang sudah terbit itu sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dia berharap pembangunan tetap dijalankan. Handoyo berharap kepada semua pihak yang menyoalkan renovasi gereja itu agar duduk bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Diketahui, keributan sempat terjadi di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Keributan itu dipicu oleh kesalahpahaman. Ada pihak masyarakat yang menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan. Sementara, Aliansi Peduli Karimun atau APK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan karena mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini. Sebelumnya, Polri akan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait masalah penolakan renovasi gereja di Kepulauan Riau. Polri akan membahas teknis penyelesaian masalah itu. Terkait dengan apa yang dikatakan Pak Presiden, tentu nanti akan kami tindak lanjuti.
Namun teknisnya seperti apa nanti akan dibahas, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono. Polri mengatakan nantinya akan berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk penyelesaian masalah. Penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Yosef di Karimun Kepulauan Riau masuk radar Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta para menterinya turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Kasus penolakan itu mencuat kala terjadi keributan di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef pada 6 Februari 2020. Keributan dipicu kesalahpahaman lantaran warga menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan.